Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang penulisan resensi. Ya, sebelum itu perkenalkan nama saya Afan Bosan Japutra dengan NIM 240500126. Saya Suliswati Masana dengan NIM 240500104. Saya Asih Wahyuni dengan NIM 240500103. Saya Lorenzana Syuardia dengan NIM 240500113. Ya, yang pertama yaitu adalah pengertian. Resensi adalah sebuah penilaian terhadap suatu karya baik berupa buku, film, jurnal maupun drama. Resensi sendiri itu berasal dari bahasa Belanda yaitu recensier dan bahasa Latin recension, recenser, dan revider yang berarti mengulas kembali. Jadi resensi itu dapat dikatakan sebagai kegiatan menilai, membahas, mengevaluasi, atau mengungkapkan kembali seluruh isi karya secara singkat. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis resensi. Yang pertama resensi deskriptif. Resensi deskriptif adalah resensi yang membahas suatu karya secara detail seluruh isi dan subbabnya. Yang kedua adalah resensi informatif, yaitu resensi yang berisi mengenai inti atau hal penting saja. Selanjutnya, yang ketiga adalah resensi evaluatif, yaitu resensi yang memberikan penilaian atau pendapat pribadi terhadap suatu karya. Selanjutnya itu yang keempat adalah resensi informatif deskriptif. Resensi informatif deskriptif itu resensi yang memberikan informasi secara ringkas dan memberikan penilaian pribadi terhadap karya tersebut. Dan yang terakhir itu ada resensi kritis, yaitu resensi yang memberikan ulasan detail dan mendalam terhadap sebuah karya, biasanya menggunakan metodologi ilmu pengaduan tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Unsur-unsur resensi. 1. Judul resensi. Judul merupakan bagian pemikat sebagai daya tarik pada pandangan pertama bagi pembaca. Inilah yang bisa mencuri hati pembaca untuk mengenal suatu buku. 2. Identitas karya. Identitas merupakan gambaran umum yang ada dari dalam suatu karya yang berisi yakni judul, penerbit, penulis, tahun terbit dan tahun cetaknya, halaman, nomor, edisi, harga suatu karya bila perlu dan lainnya tergantung karya yang diambil. 3. Pendahuluan atau pembuka ini mengemukakan tema maupun deskripsi singkat suatu karya yang menjadi landasan berpikir dan dari sebuah resensi. 4. Isi resensi. Isi resensi berisi sinopsis, ulasan singkat suatu karya, tinjauan bahasa atau kesalahan di dalamnya. 5. Penutup. Kesimpulan yang mengemukakan hal maupun nilai penting yang diperoleh dari karya tersebut untuk para pembaca. Tujuan resensi. 1. Membantu pembaca untuk memahami gambaran serta penilaian umum sebuah karya dengan ringkas. 2. Memahami kelebihan dan kelemahan karya yang akan diresensi. 3. Memahami kelebihan dan kelemahan karya yang akan diresensi. 4. Memberi masukan pada pembuat karya berupa kritik dan saran. 5. Mengajak pembaca untuk berdiskusi mengenai kata yang diresensi. 6. Memberi pemahaman serta informasi dengan komprehensif pada pembaca mengenai karya yang diresensi tersebut. 7. Menguji kualitas karya dan membandingkan dengan karya lainnya. Setelah itu ada masalah resensi. Yang pertama, manfaat untuk pembaca. Resensi membantu pembaca untuk mempertimbangkan suatu karya tersebut. Resensi akan mempengaruhi pembaca apakah karya tersebut sesuai dengan selera dan harapan pembaca. Kedua, manfaat untuk peresensi. Resensi memberi peluang bagi peresensi untuk dikenal luas, memperoleh penghasilan dari honor atau royalti, serta meningkatkan pengetahuan dan kreativitas melalui latihan menulis. 3. Manfaat untuk pencipta karya. Pencipta karya akan mendapatkan umpan balik atas karya yang dibuatnya. Penilaian karya dari
resensi juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi karya selanjutnya. 4. Manfaat untuk penerbit. Resensi dianggap sebagai media promosi atas suatu karya yang diterbitkan oleh penerbit sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. 5. Manfaat untuk media massa. Resensi merupakan bentuk nilai untuk meningkatkan pemasaran melalui media massa. Kemudian ada langkah-langkah penulisan resensi. 1. Menentukan objek resensi. Seseorang yang hendak meresensi harus menentukan objek apa yang akan diambil. Objek resensi dapat berupa buku, film, jurnal, dan lainnya. Selain itu perlu diketahui jenis dari objek yang akan diresensikan. Misalnya, buku yang akan diresensikan masuk ke dalam jenis karya fiksi atau non-fiksi. 2. Mengamati objek resensi. Resensi harus mengetahui dan memahami isi dari objek resensi. Hal ini bisa dilakukan dengan membaca atau menonton objek tersebut tergantung objek resensi apa yang dibeli. 3. Mencatat informasi. Catat data dan informasi penting dari objek resensi seperti judul penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Jika objek resensi adalah buku atau jurnal. Jika objek resensi adalah film, maka diperlukan informasi seperti judul, nama sutradara, penulis naskah, aktor, prosedur, tahun rilis, dan durasi film. 4. Menuliskan poin penting. Tulislah poin yang dianggap penting seperti kutipan mengesankan, dialog menarik, adegan penting, kualitas akting para aktor, dan lainnya. Poin penting tersebut juga perlu disertai informasi seperti pada halaman berupa kutipan tersebut atau menit terjadinya dialog. Lalu selanjutnya, yang kelima, menuliskan isi resensi. Setelah mengumpulkan informasi dan poin penting dari objek, selanjutnya menuliskan isi resensi seperti judul resensi, ringkasan dari objek, penilaian terhadap objek, manfaat, kekurangan dan kelebihan, penilaian berbagai aspek seperti EYD, struktur kalimat, dan lainnya. Lalu yang keenam, menggunakan kaidah kebahasaan. Menggunakan kaidah kebahasaan seperti konjungsi penerangan, kata kerja mental, pernyataan saran, dan lainnya. Lalu yang ketujuh, ada menuliskan kesimpulan. Menuliskan kesimpulan yang diperoleh dari objek resensi disertai saran atau evaluasi yang membangun. Kesimpulan dari presentasi kelompok kami, resensi merupakan suatu penilaian yang digunakan untuk memberikan rekomendasi dan penggambaran isi dari suatu karya kepada masyarakat dengan memahami pengertian, jenis, unsur, tujuan, manfaat, serta langkah-langkah penulisan resensi yang tepat. Maka resensi akan mendapatkan hasil resensi yang efektif dan informatif. Resensi yang baik dapat berperan dalam mendukung literasi dan penghargaan terhadap suatu karya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.